Film dibuka dengan sekelompok tentara Jepang yang sedang melakukan misi latihan penyelamatan, yang dimana ada seseorang yang berperan sebagai penjahatnya, yaitu seorang veteran perang yang dijuluki The Ghost. Sang kapten pun terkejut ketika ada orang lain yang ikut nimbrung dalam misi ini. Satu persatu anak buahnya mati, bahkan The Ghost yang digadang-gadang sebagai veteran perang profesional pun sudah tidak bernyawa. Sang kapten menyuruh anak buahnya untuk kembali dan membatalkan misi tersebut. Namun, semua itu sudah terlambat karena satu persatu anak buahnya telah dihabisi. Melihat kejadian janggal itu, sang kapten pun turun ke bawah untuk mengeceknya secara langsung, dan tiba-tiba beberapa tahun pun berlalu dan kisah akan berfokus kepada seorang anak perempuan yatim piatu yang bernama Sachi dan juga seorang pria penyendiri yang bernama Toshiro. Toshiro bukan orang tua atau anggota keluarganya Sachi, melainkan ia seseorang yang telah mengadopsi Sachi. Di malam harinya mereka pergi ke tempat makan yang biasa mereka datangi untuk sekedar makan malam dan menonton acara kesukaannya Sachi. Seperti kebanyakan pria penyendiri pada umumnya, Toshiro pun belum diketahui masa lalunya seperti apa. Namun dari sebuah kilasan balik dan semua luka yang ada di tangannya, bisa dipastikan bahwa dulunya Toshiro pernah mengalami kehidupan yang kejam dan brutal. Karena gak bisa tidur, Toshiro pun memutuskan untuk kembali ke toko untuk sekedar melayani pelanggan yang berkunjung di malam hari. Dan ketika sedang memanaskan sosis, ia pun kembali mengingat masa lalunya dan bersikap aneh, sehingga hal itu membuat pelanggannya terkejut. Karena sudah tak tahan lagi, Toshiro pun pergi ke tempat mbak-mbak psikiater untuk menghilangkan mimpi buruknya. Ia pun menjelaskan bahwa dalam mimpi buruknya, ia telah membunuh ratusan orang untuk menyelesaikan suatu misi. Entah itu hanya suatu mimpi atau memang kejadian yang terjadi di masa lalu. Di sini, si mbak-mbak psikiater melakukan simulasi seolah-olah dia sedang memegang pistol. Akan tetapi, tebak apa reaksi Toshiro? Selesai dengan mbak-mbak psikiater, Toshiro pun kembali bekerja, dan apesnya hari ini dia mendapatkan seorang pengunjung, sepasang kekasih yang merupakan tukang todong. Hal menarik dari Toshiro di sini adalah dia tidak melakukan perlawanan dan langsung memberikan semua uangnya. Di sore harinya, Toshiro pergi mengunjungi temannya yang sedang sakit, yaitu Kenji. Selintas mereka terlihat seperti pasangan gay. Namun itu semua karena perjuangan mereka di masa lalu. Bahkan kehidupan Toshiro yang tenang dan damai saat ini akibat pengorbanan Genji, rela mukanya hancur, bahkan kakinya tidak bisa berjalan lagi. Ketika Toshiro dan Sachi pergi dari rumah sakit, Kenji tiba-tiba merasakan suatu bahaya yang mendekat. Begitu pula dengan Toshiro yang sama-sama memiliki insting yang tajam. Sehingga Toshiro menyuruh Sachi untuk berdiam di tempat yang aman. Di tengah keramaian, Toshiro menemukan keberadaan sinyal bahaya itu yang berasal dari seorang mas-mas berjas rapi dan wanita berkacamata yang tiba-tiba menodongnya dari belakang. Ya, di sini Toshiro menunjukkan kecepatan dan refleks yang luar biasa. Bahkan ia bisa menghindari peluru dari jarak sedekat itu. Dan bermodalkan magazin dari wanita si kacamata dan sebuah pulpen, inilah yang Toshiro lakukan. Dari kejadian ini bisa dipastikan bahwa Toshiro bukanlah orang sembarangan. Insting yang tajam, kecepatan yang lincah di atas rata-rata manusia normal pada umumnya sudah cukup membuktikan bahwa Toshiro adalah seseorang yang telah membantai para pasukan khusus di awal film tadi.
Di sisi lain, kita pun akan diperkenalkan kepada bos yang menaungi para pembunuh bayaran yang bernama Phantom. Yang dimana kedua pembunuh yang tadi muncul adalah anak buah bos ini yang dikirim untuk menghabisi Toshiro. Karena faktanya, Toshiro merupakan anak didiknya yang dianggap telah berkhianat. Ternyata Toshiro merupakan anak buah si bos yang paling hebat. Bahkan julukan Tegos yang sering kita dengar di awal film tadi merupakan sebuah julukan yang diberikan untuk seorang legenda. Dan Toshiro yang mempunyai kemampuan membunuh di atas rata-rata pembunuh bayaran lainnya pun diberikan julukan tersebut. Selain dua pembunuh tadi, si bos juga telah mempersiapkan pembunuh terbaik lainnya, yaitu Abyss Walker yang digadang-gadang kekuatannya setara dengan Toshiro. Ada juga wanita cantik yang bernama Pox, dan juga si ajudan bos sendiri, yaitu si Casper. Meski terlihat masih bocil dan kurang meyakinkan, nyatanya Casper merupakan salah satu yang terkejam. Terbukti dari dia membunuh pelayan restoran hanya karena dia tidak mau membayar tagihan makanan. Kembali kepada Toshiro, ketika sedang makan malam bersama Sachi, Toshiro kembali merasakan sinyal bahaya sehingga ia menitipkan Sachi kepada si paman tukang warung. Karena kesal, Toshiro pun melemparkan garpu hingga garpunya bengkok. Dan ya, insting Toshiro tidak pernah salah. Sudah banyak para pembunuh bayaran yang menyamar sebagai warga sipil. Di sini, jika Anda hanya seorang rakyat biasa, jika Anda bukan Toshiro, mungkin Anda sudah mati karena kejadian tersebut. Namun karena Toshiro memiliki tekad hidup yang lebih tinggi karena cicilan motornya belum lunas, ia pun berhasil mengatasinya. Selesai dengan para pemburu bayaran tadi, Toshiro pun kembali ke toko untuk mengambil sebuah peralatan seperti paku, palu, tutup panci, obeng, dan hal yang lain untuk menyambut para pemburu yang akan datang selanjutnya. Selesai menghabisi mereka semua, Toshiro pun didatangi kedua orang pemuda yaitu Max dan Masaru. Max si gondrong merupakan pembunuh bayaran senior seperti Toshiro meskipun kemampuannya jauh di bawah Toshiro. Sedangkan Masaru adalah seorang pemula, mereka berdua dikirim oleh Kenji untuk membantu Toshiro. Di saat Max dan Masaru sedang membersihkan jasad yang ada di TKP, Toshiro pun pergi ke telepon umum untuk menelpon Sachi. Di sini ada salah satu pembunuh bayaran terbaik yaitu si Pox. Pox pun langsung menyerang Toshiro dari belakang dan dikira pertarungan akan berlangsung sengit atau bertahan lama. Ternyata Pox bukanlah tandingan Toshiro. Setelah selesai dengan semua itu, Toshiro pun pergi mengunjungi Kenji. Toshiro mengatakan bahwa bos mereka telah menemukan ia dan si bos berniat berbalas dendam akan masa lalunya. Toshiro berniat melawan si bos dan membereskan semuanya sampai ke akar-akarnya. Di sini Kenji pun memohon agar ia bisa ikut bersamanya. Namun melihat kondisi Kenji saat ini, boro-boro untuk bertarung, untuk memakai celana atau modal sendiri pun ia tidak mampu. Sehingga Toshiro mengabaikannya begitu saja. Kembali kepada Max dan Masaru, di sini Masaru menanyakan bahwa mengapa Toshiro diincar oleh si bos. Max pun menjelaskan bahwa Toshiro dulunya adalah anak buah si bos. Si bos sering menculik anak-anak dan mencuci otak mereka. Sehingga saat dewasa nanti anak-anak itu dijadikan pembunuh bayaran dan dijual kepada klien. Dan entah apa yang menggerakkan hati Toshiro, ketika dia bertemu Sachi, Toshiro tiba-tiba berkhianat dan meninggalkan si bos begitu saja. Dari kegelapan, Toshiro pun muncul dan di sini Max memberi Toshiro senjata api untuk berperang. Namun Toshiro menolaknya, ia lebih memilih memakai senjata jarak dekat. Karena dengan itu adrenalinnya bisa meningkat dan ia bisa bertarung secara brutal.
Di keesokan harinya, si paman tukang warung menelpon Toshiro bahwa Sachi sudah diculik. Namun Toshiro menjawabnya dengan santai karena ia telah menempelkan alat pelacak kepada Sachi dan ini semua sudah berada dalam rencananya. Terletak di sebuah gedung kosong yang ada di tengah hutan, sebelum beraksi, Toshiro membuat rencana dan taktik terlebih dahulu. Ia memperkirakan bahwa sudah ada sekitar 200 para tentara bayaran dan para pembunuh bayaran, sehingga hal itu pun membuat si Masaru jiper. Namun, Toshiro menenangkannya. Ia berkata bahwa Max dan Masaru tinggal jadi tim support saja karena ia akan menjadi hyper dan membereskan semuanya. Berbeda dengan Max dan Masaru yang hanya untuk menghabisi satu musuh saja mereka harus bekerja sama dan mengendap-endap, Toshiro muncul secara terang-terangan untuk menghadapi musuh dan setelah menghabisi beberapa musuh, ia pun melepaskan suatu tembakan untuk memancing semua musuh datang ke arahnya. Dengan sebuah ketenangan dan kemampuan luar biasa, Toshiro pun menghadapi banyak musuh dan di sini bukan menggunakan sajam atau senjata api. Toshiro malah memilih bertarung menggunakan sebuah sekop portable. Setelah menghabisi para kroco, Toshiro pun sekarang harus berhadapan dengan para penembak jitu yang katanya terbaik di kelasnya. Di sini kita pun akan diperlihatkan kembali kemampuan Toshiro yang mampu menghindari peluru. Dan ketika ia berhasil menemukan si penembak jitu, Toshiro pun harus melakukan duel 2 lawan 1 melawan 2 penembak jitu yang katanya terbaik di kelasnya. Kembali kepada Max dan Masaru, kita di sini akan diperlihatkan combo mereka menggunakan senjata api berjalan dengan baik. Namun karena musuh yang datang terlalu banyak, mereka pun terpaksa harus berpisah. Apes bagi Masaru yang seorang pemula harus bertemu dengan si Casper. Meskipun ia terus berusaha dengan baik, tetapi item dan skillnya belum mencukupi untuk melawan si Casper, sehingga ia menjadi orang pertama yang mati. Setelah menghabisi Masaru, si Casper pun sekarang mengincar Toshiro. Ia sangat berambisi untuk mengalahkannya karena ia ingin menjadi the next Ghost. Namun, karena Toshiro menganggap si Casper adalah anak kecil, ia pun bertarung menggunakan tangan kosong. Dengan mudah, Toshiro pun membanting si Casper begitu saja. Karena tidak terima dikalahkan, si Casper melakukan bom bunuh diri, namun Toshiro berhasil menggagalkannya. Selesai dengan si Casper, insting Toshiro mengatakan bahwa sudah ada satu batalion musuh yang dikirim untuk melawannya. Sehingga untuk mempercepat pertarungan, Toshiro pun menggunakan sebuah kapak portable. Dan karena Toshiro sudah membeli item War Egg dan stak War Egg-nya sudah penuh, Toshiro pun pede untuk mensolo versus sekuat musuh. Karena musuh yang berdatangan terlalu banyak, Toshiro pun menggunakan sebuah senjata andalannya yaitu sebuah pisau kerambit. Dengan tipe senjata assassin seperti ini, kecepatan dan kelincahan Toshiro meningkat sehingga selesai dengan semua itu, Toshiro dan Max pun kembali bertemu. Mereka bergegas pergi ke dalam untuk mencari Sachi dan menggunakan lampu senter kelap-kelip untuk mengalihkan perhatian musuh. Toshiro dan Max pun beraksi dengan cepat dan juga senyap.
Setelah menelusuri gedung, Toshiro dan Max akhirnya menemukan Sachi. Sachi di sini mengajak Toshiro untuk langsung pulang. Namun karena sudah terlanjur nyebur, Toshiro di sini bertekad untuk menyelesaikan semuanya dan membunuh si bos. Sehingga Toshiro pun menitipkan Sachi kepada si Max, sedangkan ia pergi untuk memburu si bos. Sachi, 戻ってくるから。ごめんな。行ってくるね。Setelah menyelamatkan Sachi, kini Toshiro pun harus berhadapan dengan beberapa pasukan khusus yang tangguh. Tetapi berkat kemunculan satu orang, Toshiro pun berhasil mengalahkan mereka dengan cara kolaborasi. Dan ya, inilah sosok Abyss Walker, sosok yang kekuatannya digadang-gadang setara dengan Toshiro. Tidak banyak basa-basi, Abyss Walker pun menembak Toshiro dari jarak yang sangat dekat. Karena sadar bahwa ia tidak bisa menghabisi Toshiro di ruang yang terbuka, Abyss Walker pun memancing Toshiro ke tempat yang gelap agar ia bisa bermain ucing sumput dan menghabisi Toshiro secara diam-diam. Di sini, untuk pertama kalinya Toshiro hampir mati oleh serangan kerambit Abyss Walker, di mana ia malah membiarkan wajahnya terluka untuk memicu adrenalin dalam duel ini. Karena menggunakan sajam tidak seru, Toshiro pun membuang sajamnya dan mengajak Abyss Walker untuk duel dengan tangan kosong agar ada greget-gregetnya. Di sini, Abyss Walker pun menggunakan sebuah senter untuk memecah fokus Toshiro, sehingga ia berhasil melakukan serangan telak. Di saat sedang sekarat, Toshiro pun teringat kembali dengan cicilan motornya yang belum lunas. Sehingga dengan tekad kuat karena tidak ingin memiliki hutang di akhirat, Toshiro pun berhasil melakukan epic comeback. Setelah membereskan semuanya, Toshiro pun kembali ke kota dan bertemu dengan si bos yang merupakan musuh terakhirnya. Menggunakan jurus hipnotis yang biasa si bos pakai untuk mencuci otak, Toshiro pun sempat oleng dan tidak berdaya saat mendekatinya. Akan tetapi... ya, si bos akhirnya mati, tetapi Toshiro pun harus tumbang karena terkena tusukan pisau tadi. Di keesokan harinya, terlihat Max yang sedang menjaga Sachi. Tetapi dari kejauhan terlihat Toshiro yang masih hidup dan sedang memantau Sachi dari jauh.